Salam anak-anak ibu sekalian yang ada di rumah. Selamat pagi semua. Senang ya pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan yang kedua di dalam tahun ajaran yang baru ini, dalam pelajaran keluarga, yaitu orang tuaku. Nah, anak-anak ibu sekalian, minggu lalu wali kelas kamu mungkin sudah membagikan buku cetak agama seperti ini. Ini adalah buku yang kita gunakan di dalam pembelajaran kita sepanjang tahun ini. Baik anak-anak ibu, mari kita membuka pelajaran yang pertama, yaitu tentang orang tuaku. Namun mengawalinya pelajaran ini kita akan bernyanyi dulu satu lagu, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku, sama seperti yang ada di dalam buku kamu di halaman yang pertama. Mari kita membukanya dan juga bisa mengikuti yang ada di layar ini ya, kita nyanyikan bersama-sama. Baik, mari kita berdoa mengawali pelajaran ini. Tuhan Yesus, benar seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, Engkau begitu sayang padaku, pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau mewujudkan dan menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami, yaitu taat dan menurut kepada orang tua kami dan juga kepada Tuhan, dan juga kepada guru-guru kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memulai pelajaran, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, bahwa pelajaran kita pada hari ini adalah orang tuaku. Ya, dasar firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Nah, siapakah orang tua? Siapakah orang tua itu? Ya, kamu selama ini ya tinggal di dalam keluarga bersama dengan orang tua. Nah, siapakah mereka itu ya? Coba kita lihat bahwa orang tua itu adalah pasangan ayah dan ibu yang Tuhan pakai untuk menghadirkan anak-anak di bumi ini. Ya. Setiap anak pasti tinggal bersama keluarga. Keluarga adalah satu kelompok kecil di mana ada orang tua dan anak-anak tinggal dan hidup bersama. Nah, anak-anak ibu di kelas 2. Nah, mari kita belajar bahwa orang tua itu adalah wakil Allah. Wah, orang tua itu adalah wakil Allah loh, yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kita di bumi ini. Ya, Tuhan menciptakan kita dalam kandungan mama dan melahirkan anaknya, yaitu kamu dan juga ibu. Ya, itu Tuhan pakai orang tua kita untuk menghadirkan kita. Tuhan yang menciptakan kita, ya, di dalam kandungan ibu kita, lalu kemudian dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini. Wah, luar biasa ya pengorbanan mama, papa sudah menghadirkan kita di tengah dunia ini. Nah, dia wakil Allah yang juga Tuhan pakai untuk apa anak-anak ibu? Yaitu untuk merawat kamu dari mulai kamu lahir, bayi kamu, kemudian anak-anak besar, balita, kemudian remaja,
Sampai kamu dewasa loh, kamu masih tetap bersama dengan orang tua, ya. Mereka mendidik kamu dari mulai kecil dan memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya, ya, melalui orang tua. Nah, anak-anak ibu sekalian, oleh karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang Tuhan pakai di dalam hidup kita, membesarkan kita, ya, memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, maka orang tua harus dihormati, ya. Kita harus menghormati orang tua. Nah, ini ada gambar mama dan papa, ya. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini, maka mereka harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita sayangi, ya. Ini dia. Waktu kamu masih bayi tuh, seperti ini nih, sangat disayang oleh orang tua, bahkan sampai setelah besar, sampai setelah remaja, ya, dewasa pun masih tetap disayang. Dan bakalan kamu juga akan menjadi orang tua juga. Nah, anak-anak ibu, coba kita melihat, ya, di dalam perintah Tuhan yang kelima. Allah berfirman bahwa hormatilah orang tuamu. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 12. Coba mari kita melihat ketika Musa naik ke atas gunung Sinai dan dia menerima 10 hukum Taurat di dalam 2 loh batu itu. Ya, Tuhan sendiri yang menuliskan di dalam loh batu itu. Lalu kemudian inilah yang harus kita taati, yaitu perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, yaitu perintah yang kelima. Yuk, mari kita baca sama-sama dulu ya hukum yang kelima dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ya, sama-sama kita membacanya ya. Yuk, 1, 2, 3 ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yuk, sekali lagi ya anak-anak ibu ya. Sekali lagi sama-sama kita membacanya, dan ini kamu hafalkan loh nanti ya. Sama-sama kita membacanya 1, 2, 3 ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini adalah perintah Tuhan. Kita harus menghormati orang tua yang sudah melahirkan kita, yang sudah menghadirkan kita di dunia ini, yang sudah memberkati kita, merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita sampai saat ini. Nah, kalau begitu anak-anak ibu, bagaimana caranya menghormati orang tua? Ada 5 ya yang ibu sampaikan, yang ada juga di dalam buku cetak agama kamu. Ada 5 caranya kita menghormati orang tua. Yaitu yang pertama adalah sopan. Itu yang pertama, sopan dan rendah hati. Kita harus sopan. Kalau kita sopan kepada orang tua, itu berarti kita menghormati dia. Jadi menghormati orang tua itu bukan berarti setiap pagi kita bangun, lalu kemudian ketemu orang tua, siap gak hormat mama papa. Tidak seperti itu menghormati caranya. Tetapi adalah sopan kepada orang tua, santun kepada orang tua, rendah hati kepada orang tua. Nah, yang kedua adalah cara menghormati orang tua, yaitu mau membantu orang tua. Ringan tangan. Kalau mamanya, papanya lagi bekerja nih, kamu harus inisiatif, kamu harus, gak usah disuruh-suruh, kamu harus melakukan apa yang perlu kamu kerjakan. Contohnya menyapu, ya, kamu lihat rumah kamu agak kotor, ya, ada debu, ada pasir misalnya di lantai, kamu ambil sapu dan sapulah ya nak. Itu caranya menghormati orang tua, yaitu membantu orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Yang ketiga apa anak-anak ibu? Yaitu melakukan kewajiban kamu sebagai seorang anak. Apa kewajiban kamu? Belajar, ya. Gak usah mama suruh-suruh, ayo nak, ayo kamu belajar, kerjakan PR. Gak usah, ya. Kewajiban kamu harus kamu lakukan. Kamu belajar. Saat ini kita belajar online, ya. Kamu duduklah dengan manis,
lalu buka HP kamu. Nah, kemudian anak ibu yang keempat adalah cara menghormati orang tua, mendoakan mereka. Rajinlah berdoa untuk mereka supaya mereka sehat dan mereka juga bahagia, terus bisa kamu lihat bahkan menjadi panjang umur mereka untuk terus mengasihi kamu. Dan yang keempat adalah mematuhi nasihat orang tua. Mau dengar-dengaran akan suara orang tua dan melakukan perintahnya. Nah, anak-anak ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sama dengan Tuhan Yesus juga ketika dia masih kecil, Tuhan Yesus juga taat kepada orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Nah, oleh karena orang tua kita begitu baik dan mengasihi kita, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberiannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Dia. Nah, anak-anak ibu, berarti ada dua tugas kita yang harus kita kerjakan tiap-tiap hari selama kita hidup. Yang pertama adalah menghormati orang tua. Yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kamu bisa ulangi lagi, kamu baca buku cetak kamu, dan supaya kamu memahaminya. Nah, ada tugas yang pertama yang Ibu Afrina berikan. Pertama adalah hafalkan isi Keluaran 20 ayat 12. Ya. Dan kamu nanti bisa setelah menghafalkannya, kamu rekam, suruh mama rekam, dan kamu kirimkan ke GC ini. Dan yang kedua, kerjakan uji kompetensi bagian A, B, dan C pada halaman 8 sampai yang ke-11 di buku latihan. Demikian anak-anak ibu pelajaran kita pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami sudah belajar dari pelajaran agama kami, yaitu orang tua. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menghormati orang tua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.